Baik teman-teman, kita ke soal berikutnya. Batita laki-laki berusia 2,5 tahun dirawat di ruang anak dengan kejang demam. Dari hasil pengkajian, saat ini muncul kejang dengan suhu 38 derajat Celcius. Orang tua cemas melihat kondisi anak tersebut. Apakah tindakan keperawatan utama pada kasus tersebut? A. Memakaikan pakaian yang ringan. B. Mengamati dan mendokumentasikan aktivitas kejang. C. Menyingkirkan semua objek yang berbahaya dekat anak. D. Membiarkan kejang terjadi dan berakhir tanpa gangguan. Atau E. Membaringkan anak pada posisi miring dan tetap bersama anak. Baik teman-teman, di soal nomor 11 ada berkaitan dengan penanganan kejang pada anak. Nah, seperti kita ketahui, ya, di soal ini dikatakan bahwa anak ini sedang mengalami kejang demam dengan suhu 38 derajat Celcius dan orang tuanya ini cemas ya melihat kondisi anaknya. Kira-kira apa nih tindakan keperawatan utama kita dalam penanganan kejang pada anak? Nah, prioritas pertama pada penanganan kejang pada anak yang pertama adalah kita tetap membebaskan jalan nafasnya atau memastikan kepatenan jalan nafasnya ya, yaitu dengan cara membaringkan anak pada posisi miring agar apa? Agar diharapkan tidak terjadinya aspirasi ya atau sisa-sisa makanan yang mungkin akan masuk ke dalam saluran pernafasannya atau paru-parunya pada saat anak mengalami kejang. Dan yang kedua adalah memastikan keamanan dan perlindungan dari cedera yang mungkin akan terjadi di area dekat anak pada saat kejang, ya. Menjamin keamanan dari cedera. Dan yang ketiga adalah tetap bersama anak pada saat kejang, sehingga orang tua dapat apa? Dapat mengobservasi serta mendokumentasikan kejadian kejang tersebut, sehingga dengan adanya dokumentasi tersebut, maka dapat dilaporkan kepada dokter penanggung jawab pasien sebagai apa? Sebagai data yang diperlukan atau dibutuhkan untuk menentukan jenis terapi yang sesuai dengan karakteristik kejangnya. Dan selanjutnya adalah jangan memasukkan apapun pada saat anak kejang ke dalam mulut anak. Ya, itu merupakan penanganan pada kasus demam kejang pada anak. Nah, jika dilihat dari optionnya, maka tindakan keperawatan utama pada soal nomor 11 di sini adalah option yang E, yaitu tetap memberikan kepatenan jalan nafasnya, yaitu dengan cara membaringkan anak pada posisi miring dan tetap bersama dengan anak sebagai bentuk observasi dan dokumentasi. Maka jawaban yang tepat adalah option yang E. Sepakat ya teman-teman, untuk jawaban 11 adalah yang E. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Baik teman-teman, kita ke soal berikutnya. Seorang anak laki-laki berusia 7 tahun dirawat di rumah sakit mengalami masalah keperawatan pola nafas tidak efektif. Nah, dengan pernafasan yaitu 28 kali per menit. Telah dilakukan tindakan keperawatan mempertahankan elevasi kepala 30 derajat, menghindari pakaian atau selimut yang terlalu ketat. Apakah respon pasien yang dinilai pada kasus tersebut? A. Suara nafas bronkial. B. Suara nafas tetap bersih. C. Pernafasan tanpa kesulitan. D. Anak beristirahat dengan tenang. Atau E. Pasien mempertahankan kepatenan jalan nafasnya. Baik teman-teman, di soal dikatakan bahwa seorang anak dengan usia 7 tahun ini mengalami masalah keperawatan pola nafas tidak efektif, yang dimananya didukung dengan respiratorinya adalah 28 kali per menit. Dan saat ini perawat telah melakukan tindakan keperawatan, yaitu dengan apa? Dengan mempertahankan posisi elevasi kepala 30 derajat, menghindari pakaian atau selimut yang terlalu ketat. Nah, kira-kira apa nih yang dilakukan oleh perawat sebagai bentuk respon
pasien yang dapat dinilai. Nah, penatlaksanaan pada anak dengan gejala sesak nafas, pertama kali yang kita lakukan adalah memberikan posisi semivolar atau mempertahankan elevasi 30 derajat pada anak. Yang kedua adalah menghindari pakaian atau selimut yang terlalu ketat. Nah, setelah tindakan awal ini kita lakukan, maka selanjutnya adalah perawat harus menilai kembali pernafasan klien. Apakah masih kesulitan bernafas ataukah tidak? Jika masih kesulitan, maka lakukan tindakan kolaborasi dengan pemberian oksigen. Maka respon pasien yang dinilai pada kasus tersebut adalah pernafasan tanpa kesulitan. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Ya, jadi tindakan yang sedang dilakukan oleh perawat ini sebagai bentuk respon pasien yang kita nilai selanjutnya adalah apakah mengalami kesulitan ataukah tidak dari pernafasannya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 13, seorang anak usia 3 tahun dirawat di rumah sakit. Ibu klien mengatakan anaknya BAB cair 6 kali dalam sehari. Telah terjadi selama 3 hari ini. Nadi 104 kali per menit dan RR 20 kali. Baik teman-teman, kita ke soal nomor 13. Seorang anak usia 3 tahun dirawat di rumah sakit. Ibu klien mengatakan anaknya BAB cair 6 kali 6 kali per hari. Baik teman-teman, di soal nomor 13, seorang anak usia 3 tahun dirawat di rumah sakit. Ibu klien mengatakan anaknya mengalami BAB cair 6 kali hari ini. Telah terjadi selama 3 hari. Dilakukan pemeriksaan, didapatkan nadi 104 kali per menit dan RR 28 kali per menit dan suhu 38 derajat Celcius. Perawat akan memberikan tindakan pemasangan infus. Apakah tindakan atraumatic care yang tepat pada kasus tersebut? A. Menghadirkan orang tua. B. Memberi privasi pada anak. C. Memberikan aktivitas bermain. D. Mengendalikan perasaan sakit. Ataukah E. Menyiapkan anak sebelum pelaksanaan terapi. Baik teman-teman, di soal ini adalah berkaitan dengan tindakan atau prinsip dari atraumatic care, yang dimana ini adalah hal yang sangat sering terjadi pada pasien anak yang sedang mengalami dampak hospitalisasi. Di soal dikatakan bahwa anak ini mengalami diare dan perawat akan memberikan tindakan pemasangan infus. Kira-kira apa nih tindakan atraumatic care atau tindakan yang tidak menimbulkan trauma pada anak yang tepat sesuai dengan kasus pada pasien ini? Nah, seperti kita ketahui teman-teman bahwa atraumatic care itu merupakan bentuk perawatan terapeutik, ya. Atraumatic care merupakan bentuk perawatan yang diberikan, ya, bentuk perawatan terapeutik yang diberikan melalui penggunaan tindakan yang dapat mengurangi dampak hospitalisasi atau mengurangi stres, ya, stres fisik maupun stres psikologis yang dialami oleh anak maupun orang tua pasien. Nah, itu merupakan pengertian dari atraumatic care. Nah, salah satu prinsip yang mungkin dapat dilakukan oleh perawat dalam memberikan atraumatic care adalah menurunkan atau mencegah dampak perpisahan dari orang tua atau keluarganya.
yang dimana adanya dampak perpisahan keluarga, maka anak akan mengalami gangguan psikologis ya, seperti cemas, takut, atau kurangnya kasih sayang ya. Oleh karena itu, seorang anak yang akan dilakukan tindakan pemasangan infus seperti pada contoh kasus ini, maka kemungkinan besar itu dia mengalami stres ya, mengalami stres yang dimana bisa kita manifestasikan dalam bentuk tangisan misalnya atau teriak atau memberontak Baik atau lain teman-teman, kita ke soal sebagainya. berikutnya. Oleh karena itu, Pertumbuhan dan untuk perkembangan mengurangi anak hal merupakan hal tersebut, yang harus maka dipantau kehadiran untuk orang tua itu memastikan sangat menjadi berpengaruh anak yang ya sehat, dalam tidak hanya tindakan bertambah umur, afirmative tetapi care. juga berat badan dan Oleh karena kemampuan. itu, Pada usia berapakah jawaban yang tepat intervensi untuk soal nomor pembinaan 13 balita adalah kita untuk dapat menghadirkan berdiri dengan keluarga satu atau orang kaki tua tanpa dari berpegangan sesuai dalam dengan tumbuh tindakan kembangnya? pemasangan A. infus. Usia Maka jawaban 18 yang tepat sampai adalah 24 option bulan, A, B. yaitu 2 sampai 3 menghadirkan tahun, orang tua. C. 3 sampai 4 Ya, tahun, D. sepakat ya 4 teman-teman. sampai 5 Sekarang kita tahun, lanjut ke ataukah soal E. berikutnya. 5 sampai Jadi, 6 tahun. kesimpulannya adalah Baik atromatic care teman-teman, di itu soal sebagai ini bentuk adalah berkaitan tindakan dengan untuk mengurangi stres atau pertumbuhan kecemasan dan atau perkembangan kekhawatiran pada anak yang ya. akan terjadi pada anak. Nah, di soal Ya, dikatakan itu bahwa adalah prinsip dari atromatic usia care. berapakah intervensi Oke, sekarang kita lanjut pembinaan ke soal balita berikutnya. untuk dapat berdiri dengan satu kaki tanpa berpegangan sesuai dengan tumbuh kembangnya. Nah, untuk menjawab ini tentu kita harus mempunyai panduan ya. Dan secara teori berikut merupakan perkembangan yang terjadi pada balita atau anak sesuai dengan usianya. Yang pertama adalah usia 3-6 bulan, yang dimana pada teori menyebutkan bahwa anak akan dapat mengangkat kepala dengan tegak pada posisi telungkup. Dan usia 9-12 bulan, itu anak dapat berjalan dengan bantuan dan berpegangan tangan. Dan untuk usia 12-18 bulan, itu anak dapat minum dengan sendiri dari gelas tanpa tumpah. Dan untuk yang keempat, yaitu usia 18-24 bulan, itu anak dapat mencoret-coret dengan alat tulisnya. Dan usia 2-3 tahun, itu anak dapat berdiri dengan satu kaki tanpa berpegangan dan dapat melepaskan pakaiannya. Dan untuk usia 3-4 tahun, itu anak dapat mengenal dan menyebutkan paling sedikit itu satu warna. Serta usia 4-5 tahun, anak mampu untuk mencuci tangan dan mengeringkan tangan tanpa bantuan orang lain. Nah, di soal dikatakan berapa usia intervensi pembinaan balita dapat berdiri dengan satu kaki tanpa berpegangan. Jika dilihat dari daftar perkembangan sesuai usia ini, maka anak ini berada pada usia 2-3 tahun. Ya, yaitu berdiri dengan satu kaki tanpa berpegangan dan mampu melepaskan pakaiannya. Maka jawaban yang tepat di soal nomor 14 di sini adalah yang B, yaitu 2-3 tahun. Silakan teman-teman menghafalkan tahapan perkembangan pada anak ini karena soal ini pernah keluar ya ketika ujian. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Baik, kita ke soal berikutnya. Seorang anak perempuan berusia 4 tahun dibawa oleh ibunya ke puskesmas dengan keluhan lemah dan kurang bergairah, disertai telapak tangan pucat. Berat badan saat ini 15 kilogram dan tinggi badan 100 cm. Saat ini, anak tersebut sudah bisa berjalan dan bicara beberapa kata. Apakah masalah utama yang dialami oleh anak tersebut? A. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan. B. Nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. C. Gangguan perfusi jaringan perifer. D. Gangguan mobilitas fisik. Atau E. Intoleransi aktivitas. Baik teman-teman, di soal nomor 15 di sini adalah berkaitan dengan masalah keperawatan utama yang terjadi pada kasus ini. Nah, di soal dikatakan anak ini berusia 4 tahun, ya, yang dimana mengalami keluhan lemah dan kurang bergairah.
disertai dengan telapak tangannya yang pucat. Saat ini berat badan anak ini 15 kilogram dan tinggi badannya 100 cm. Saat ini anak tersebut sudah bisa berjalan dan bicara beberapa kata. Nah, sekarang kita menghitung terlebih dahulu berat badan ideal pada pasien ini. Karena anak ini berusia 4 tahun, maka rumus yang kita gunakan adalah 2N plus 8. 2 dikali 4 ditambah 8 sama dengan 16 kg. Maka berat badan idealnya adalah 16 kg. Sedangkan pada soal adalah 15 kg. Nah, jika dilihat dari bentuk perkembangan atau pertumbuhan pasien, maka seorang anak usia 4 tahun itu pada normalnya jika sesuai dengan teori itu sebenarnya sudah mampu berbicara secara aktif, ya, sudah mampu berbicara secara aktif. Namun pada kasus didapatkan data bahwa anak ini mengalami keterlambatan dalam bicara, ya, yang dimana pasien hanya mampu mengatakan beberapa kata saja. Dan hal ini yang terjadi pada anak yang mengalami gangguan perkembangan, ya, yang dimana pada teori menyebutkan bahwa gangguan tumbuh kembang itu diartikan sebagai kondisi individu yang mengalami gangguan kemampuan bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kelompok usianya. Ya, dikatakan bahwa usia 4 tahun itu sebenarnya sudah mampu berbicara secara aktif. Sedangkan pada soal, anak ini belum mampu berbicara secara aktif, hanya beberapa kata saja. Oleh karena itu, masalah utama yang mungkin dialami oleh anak ini adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Maka jawaban yang rasional untuk kita jawab adalah yang A. Karena di sini datanya sangat sudah jelas, ya, bahwa anak ini mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Option B, nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Ini kurang tepat, teman-teman, karena data terkait dengan kurangnya nutrisi ini tidak banyak, maka tidak bisa kita jadikan masalah utama. Option C, gangguan perfusi jaringan perifer. Walaupun di sini terlihat anak tampak pucat, ya, telapak tangannya pucat, bukan berarti kita bisa menegakkan masalah gangguan perfusi jaringan perifer, karena tidak ada data yang menunjukkan adanya CRT. Option D, gangguan mobilitas fisik. Ya, di sini tidak ada data yang menunjukkan bahwa anak ini mengalami hambatan mobilitas fisik, ya, dari kerusakan ekstremitas atau lain sebagainya. Option E, intoleransi aktivitas, juga tidak ada data yang menunjukkan hal tersebut. Maka yang cukup rasional adalah yang A, ya, yaitu gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Baik, kita ke soal berikutnya. Seorang anak laki-laki berusia 6 tahun masuk ke rumah sakit dengan keluhan demam. Sudah 3 hari disertai dengan bintik kemerahan pada kulit. Hasil pengkajian ditemukan keadaan umum tampak lemah. Bibir tampak kering dengan suhu 39 derajat Celcius. Nadi 88 kali per menit. Klien telah diberi cairan RL 500 cc dengan kecepatan 18 TPM. Apakah intervensi utama pada pasien di atas? A. Beri kompres hangat. B. Anjurkan orang tua memberi minum banyak. C. Menggunakan pakaian yang tipis dan longgar. D. Monitoring pemberian cairan. Atau E. Mengatur suhu lingkungan pasien. Baik teman-teman, di soal nomor 16 di sini lagi-lagi berkaitan dengan intervensi atau pemberian intervensi keperawatan utama. Nah, di soal dikatakan bahwa anak ini sudah dirawat di rumah sakit dengan keluhan demam sudah 3 hari, disertai dengan bintik kemerahan pada kulit. Nah, anak ini tampak lemah, bibir tampak kering, dan suhu 39 derajat Celcius. Anak ini telah diberikan cairan infus 500 cc dengan kecepatan 18 TPM. Nah, kira-kira intervensi utama apa nih yang dapat diberikan pada pasien ini?
Jika dilihat dari data, maka anak ini mengalami hipertermia atau gangguan termoregulasi, ya, yang dimana suhunya ini adalah di atas normal, yaitu 39 derajat Celcius. Nah, kira-kira apa nih intervensi kita untuk menangani masalah hipertermia? Karena di sini pasien sudah diberikan infus RR 500 cc dengan kecepatan 18 TPM. Maka untuk menganjurkan orang tua memberi minum banyak ini kurang tepat. Maka jawaban yang tepat untuk nomor 16 di sini adalah menganjurkan orang tua untuk memberikan kompres kompres hangat, ya. Maka jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu beri kompres hangat pada dahi, ketiak, ya, atau leher untuk menurunkan suhu yang terjadi pada anak ini. Option B menganjurkan orang tua memberi minum banyak. Nah, seperti kita katakan tadi bahwa di soal anak ini sudah mendapatkan cairan infus, maka ini juga kurang tepat untuk intervensi utama kita. Option C menggunakan pakaian yang tipis dan longgar. Ini bisa kita anjurkan kepada keluarga, namun setelah kita memberikan intervensi keperawatan utama tadi, yaitu memberikan kompres hangat. Option D, monitoring pemberian cairan. Oke, ini bisa sebagai bentuk kita memantau intake dan output cairan tubuh pasien, namun ini berkaitan dengan cairannya, bukan berkaitan dengan hipertermianya. Option E mengatur suhu lingkungan. Ini juga bisa kita lakukan, ya, namun bukan bentuk intervensi utama untuk menangani kasus hipertermia. Maka jawaban yang tepat di soal nomor 16 adalah yang A, yaitu kita menganjurkan atau memberikan kompres hangat pada pasien. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Baik teman-teman, kita ke soal berikutnya. Seorang anak laki-laki berusia 3 tahun dirawat di rumah sakit dengan penurunan kesadaran dengan diagnosis meningitis. Anak sangat gelisah di tempat tidur. Orang tua setia menungguinya di rumah sakit. Perawat melakukan bimbingan antisipasi untuk mencegah resiko jatuh. Apakah tindakan yang tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Pegangi setiap cemas. B. Selalu terjaga di samping anak. C. Jangan biarkan anak bermain tanpa pengawasan. D. Pastikan restrain tempat tidur berfungsi dengan baik. Atau E. Tempatkan barang berbahaya jauh dari jangkauan anak. Baik teman-teman, di soal nomor 17 di sini adalah berkaitan dengan tindakan kita sebagai seorang perawat untuk mencegah terjadinya resiko jatuh pada pasien. Yang dimana pada soal ini pasiennya adalah anak-anak yang berusia 3 tahun, yang dimana kondisinya saat ini mengalami penurunan kesadaran dengan diagnosis meningitis. Anak ini sangat gelisah jika ditempatkan di tempat tidur, dan orang tuanya setia menunggunya di rumah sakit. Nah, kira-kira apa nih tindakan kita sebagai seorang perawat sebagai bentuk antisipasi untuk mencegah risiko jatuh yang terjadi pada pasien? Nah, teman-teman, jika dilihat dari konteks kalimat soalnya adalah antisipasi untuk mencegah risiko jatuh. Nah, sekarang kita lihat dari optionnya. Kira-kira yang mana nih tindakan kita untuk mencegah risiko jatuh? Option A, pegangi setiap cemas. Apakah ini sebagai bentuk intervensi kita sebagai antisipasi mencegah risiko jatuh? Jawaban ini kurang tepat ya. Option B, selalu terjaga di samping anak. Nah, di sini di soal dikatakan bahwa orang tuanya ini setia menunggunya di rumah sakit. Artinya ini sudah dilakukan oleh keluarga. Maka ini bukan tindakan yang tepat akan kita lakukan kembali. Option C, jangan biarkan anak bermain tanpa pengawasan. Ini juga kurang tepat karena di sini kondisi anak adalah penurunan kesadaran yang dimana anak sangat gelisah di tempat tidur. Maka ini juga kurang tepat. Option D, pastikan restrain tempat tidur berfungsi dengan baik. Nah, maka jawaban yang tepat di soal nomor 17 yang rasional adalah yang D, yaitu kita memastikan pelang atau pengaman tempat tidur itu berfungsi dengan baik agar
dapat mengantisipasi untuk mencegah resiko jatuh yang mungkin akan terjadi pada anak ini. Option E, tempatkan barang berbahaya jauh dari jangkauan anak. Nah, ini juga kurang tepat teman-teman untuk resiko jatuh ya, karena ini bersifat kepada pengendalian keamanan dan keselamatan anak secara umum. Maka jawaban yang rasional dan tepat adalah yang D ya. Kita memastikan restrain tempat tidur berfungsi dengan baik. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya ya. Baik teman-teman, kita ke soal berikutnya. Seorang anak perempuan berusia 5 tahun dirawat di rumah sakit dengan diagnosis medis thalassemia. Ibu mengatakan anak mengeluh agak sesak, merasa letih dan tidak nafsu makan. Hasil pemeriksaan fisik didapatkan keadaan umum, anak tampak pucat, CRT lebih dari 4 detik, dan suhu 37,6 derajat Celcius dengan frekuensi nadi 84 kali per menit dan RR 30 kali per menit. Pemeriksaan laboratorium didapatkan Hb 3 gram persen per desiliter. Apakah intervensi keperawatan prioritas pada kasus tersebut? A. Anjurkan untuk konsumsi asam folat. B. Bantu aktivitas anak. C. Lakukan terapi antibiotik. D. Kolaborasi pemberian transfusi. Atau E. Beri nutrisi sesuai kebutuhan gizi. Baik teman-teman, di soal nomor 18 adalah kasus dengan anak thalassemia. Nah, di soal dikatakan bahwa anak ini mengalami agak sesak ya, dan merasa letih dan tidak nafsu makan. Ini merupakan gejala umum pada anak dengan thalassemia, yang dimana anak tampak pucat dan CRT lebih dari 4 detik. Dilakukan pemeriksaan laboratorium, didapatkan Hb ini cuma 3. Ya, kira-kira nih apa nih intervensi keperawatan prioritas pada kasus tersebut? Nah, seperti kita ketahui teman-teman bahwa pada pasien atau pada anak yang mengalami thalassemia itu tubuhnya tidak dapat mensintesis hemoglobin yang normal ya, sehingga anak ini akan mengalami gejala anemia ya. Anak ini akan mengalami gejala anemia. Nah, sel darah merah yang mudah mengalami kerusakan itu akan mengakibatkan sirkulasi oksigen ke otak dalam tubuhnya ini menjadi tidak optimal, sehingga kebutuhan oksigen dalam tubuh tidak dapat terpenuhi. Oleh karena itu, dapat mengakibatkan anak mengalami kelemahan, ya, mudah lelah, ya, pucat dan lain sebagainya. Nah, salah satu bentuk eh, terapi utama pada penderita thalassemia adalah dengan pemberian transfusi darah. Ya, pemberian transfusi darah ini merupakan terapi utama pada penderita thalassemia. Untuk apa? Untuk mengatasi dan mencegah terjadinya anemia, ya, sehingga dapat mengoptimalkan pertumbuhan dan aktivitas fisik yang normal pada anak ini, ya. Maka jawaban yang tepat untuk intervensi keperawatan prioritas pada kasus tersebut adalah dengan berkolaborasi dengan dokter dalam pemberian transfusi darah untuk memenuhi kebutuhan HB-nya ya, untuk pertumbuhan dan aktivitas fisik yang normal. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Option A menganjurkan untuk konsumsi asam folat. Nah, intervensi pada option A ini sebenarnya dapat membantu perkembangan atau pembangunan sel darah merah, namun bukan bentuk intervensi keperawatan prioritas, karena mengingat HB-nya ini sudah 3. Oleh karena itu, harus segera diberikan transfusi. Maka option A ini kurang tepat. Option B, bantu aktivitas anak. Nah, ini merupakan salah satu bentuk tindakan mandiri kita ya, untuk membantu anak dalam intoleransi aktivitas. Maka ini juga kurang tepat teman-teman ya, karena di sini posisinya anak mengalami kelelahan. Option C, lakukan terapi antibiotik. Nah, di soal tidak didapatkan adanya tanda-tanda infeksi pada anak thalassemia ini, maka pemberian antibiotik juga kurang tepat.
Option E, beri nutrisi sesuai kebutuhan gizi. Nah, ini sama dengan option A tadi. Ini sebagai bentuk intervensi yang dapat membantu pembangunan sel darah merah, namun bukan dari intervensi keperawatan prioritas kita. Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Baik, teman-teman, kita ke soal berikutnya. Seorang anak laki-laki berusia 5 tahun dirawat di rumah sakit dengan diagnosis medis sindrom nefrotik yang mengalami edema di seluruh tubuh. Saat perawat melakukan pengkajian, tampak ibu memberikan minum yang banyak pada anak yang didapatkan dari dukun yang harus dihabiskan. Bagaimanakah sikap perawat pada kasus tersebut? A. Memberi edukasi pentingnya pembatasan cairan pada anak. B. Menganjurkan ibu untuk memberikan minum saat itu saja. C. Membiarkan ibu untuk mempertahankan keyakinannya. D. Memarahi ibu dan membuang air. E. Melaporkan kepada dokter. Baik, teman-teman, di soal nomor 19, di sini dikatakan bahwa seorang anak mengalami nephrotic syndrome atau sindrom nefrotik yang dimana mengalami edema di seluruh tubuh. Nah, saat ini perawat melakukan pengkajian yang dimana ibu ini tampak memberikan minum yang banyak pada anak yang dimana didapatkan dari dukun yang harus dihabiskan. Nah, bagaimana sih sebenarnya sikap kita sebagai seorang perawat jika dihadapkan pada kasus seperti ini? Jadi, teman-teman, untuk kasus nephrotic syndrome ini sendiri, yang dimana sudah terjadi edema anasarka atau edema seluruh tubuh, maka hal yang penting kita lakukan adalah memberikan pembatasan atau membatasi cairan yang masuk kepada tubuh pasien, ya, sehingga tidak menambah edema yang mungkin akan lebih banyak lagi, ya, pada pasien. Maka karena kurangnya pengetahuan yang mungkin didapatkan oleh keluarga pasien, khususnya ibu pasien, yang dimana ia memberikan banyak minum yang ia dapatkan dari dukun yang harus dihabiskan, maka sikap kita adalah memberikan edukasi kesehatan atau penyuluhan kesehatan kepada ibu pasien. Tentang apa? Tentang pentingnya pembatasan cairan yang dikonsumsi oleh pasien agar tidak terjadi edema yang semakin banyak pada pasien ini. Maka sikap kita adalah memberikan edukasi pentingnya pembatasan cairan pada anak. Maka option yang tepat di soal ini adalah yang A, ya, yaitu memberi edukasi. Option B, menganjurkan ibu untuk memberikan minum saat itu saja. Nah, ini juga kurang tepat karena ini hanya berlaku pada saat itu saja. Artinya apa? Artinya bukan sikap yang ada efek jangka panjangnya. Maka ini kurang tepat, ya. Option C, membiarkan ibu untuk mempertahankan keyakinannya. Nah, ini memang sesuai dengan prinsip etik, yaitu autonomi, memberikan kebebasan, namun ini berbahaya, ya, memiliki dampak berbahaya ke pasien. Maka ini juga kurang tepat. Option D, memarahi ibu dan membuang air. Ini sangat tidak etis atau kurang tepat, ya, teman-teman, karena menunjukkan kurangnya sikap profesionalitas kita sebagai seorang perawat. Option E, melaporkan kepada dokter. Nah, ini bisa kita lakukan setelah kita memberikan edukasi kepada pasien ini. Maka jawaban yang tepat, yang paling rasional untuk meningkatkan pengetahuan keluarga adalah memberikan edukasi pentingnya pembatasan cairan kepada anaknya. Oke, sepakat ya, teman-teman. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Baik, kita ke soal berikutnya. Saudara Mawar, 11 tahun, dirawat di rumah sakit dengan pos operasi appendektomi hari pertama. Pasien mengeluh nyeri pada luka bekas operasi, merasa takut untuk bergerak,
Nyeri terasa seperti tertusuk benda tajam. Perut terasa kembung. Dari hasil pengkajian diperoleh data nadi 66 kali per menit, RR 20 kali per menit, dan suhu 36,5 derajat Celcius. Terdapat luka postoperasi pada daerah abdomen pasien. Tindakan keperawatan apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah keperawatan yang muncul pada saudara Mawar? A. Berikan nutrisi adekuat. B. Berikan posisi semivolar. C. Berikan perawatan luka postoperasi. D. Pantau tanda-tanda vital. Atau E. Berikan terapi obat. Baik teman-teman, di soal nomor 20, kita disuruh menentukan tindakan keperawatan yang dapat mengatasi masalah keperawatan yang muncul pada pasien ini. Nah, di soal dikatakan bahwa pasien ini mengalami appendektomi ya, post operasi appendektomi hari pertama, yang dimana pasien ini mengeluh nyeri pada luka bekas operasinya dan merasa takut untuk bergerak. Nyeri terasa seperti tertusuk benda tajam dan perut terasa kembung. Nah, inilah data yang kita dapatkan pada soal ini. Pasien mengalami nyeri dan takut untuk bergerak. Oleh karena itu, masalah keperawatan utamanya adalah nyeri, ya. Nah, kira-kira apa nih intervensi kita untuk mengatasi masalah nyeri? Option A, berikan nutrisi adekuat. Apakah ini? Tidak ya, karena ini berkaitan dengan nutrisi. Option B, berikan posisi semivolar. Nah, ini kita save dulu. Option C, berikan perawatan luka post operasi. Ini kurang tepat teman-teman, karena masalahnya adalah nyeri, ya. Karena di soal juga tidak dikatakan bahwa luka post operasinya seperti apa, juga tidak dikemukakan oleh kasus ya. Misalnya lukanya ada nanah, berbau misalnya. Nah, itu bisa sebagai masalah utamanya. Option D, pantau tanda-tanda vital. Nah, ini juga kurang tepat teman-teman, karena ini sebagai bentuk evaluasi setelah kita melakukan tindakan keperawatan utama. Option E, berikan terapi obat. Nah, ini juga kurang tepat, karena di sini yang ditanyakan adalah tindakan keperawatan. Nah, option yang tepat di sini adalah berikan posisi semivolar atau option B. Nah, seperti kita ketahui bahwa posisi semivolar merupakan posisi duduk atau setengah duduk, ya, yang dimana memberikan efek yang nyaman kepada pasien, yang dimana menurunkan dorongan dari diafragma sehingga meningkatkan ekspansi dada, ya, sehingga pasien tidak merasa sesak, merasa cemas, ya, dan bisa mengurangi nyeri, ya. Maka tindakan keperawatan yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah keperawatan yang muncul yaitu nyeri adalah dengan memberikan posisi semivolar, yaitu option yang B. Sepakat ya teman-teman dengan jawaban saya? Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Baik teman-teman, tidak terasa sudah di akhir video. Terima kasih buat kalian